Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Jawab. Kenapa Nabi oleh Allah diutus ke bumi? Untuk apa? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba Nabi diutus oleh Allah ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nabi Muhammad pagi, siang, malam sepanjang waktu berjuang, tidak mengenal lelah, semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Karena bukti orang yang kuat iman akhlakul karimah. Akhlak bisa dilihat dari lisannya. Jadi kalau kita ngobrol, kita itu sedang memperlihatkan akhlak kita tanpa kita sadari. Bu, sesudah ceramah ini, ibu bisa tahu mana teman-teman ibu yang tidak bahagia. Mau tahu? Mau ngapain? Mau tahu? Tidak usah kita pengen tahu orang lain, tapi ketahuan dengan sendirinya. Jadi kalau sedang ngobrol, udah keukur nih ibu ini bahagia atau tidak. Kalau sudah mudah celetak-celetuk, dikit-dikit bicara seperti yang tidak ada filter, tidak ada saringannya, celetak, celetuk, senang berkomentar, segala dikomentarin. Lihat itu dikomentari, lihat ini dikomentari, lihat ibu yang di depannya, si ibu ini bulan lalu kerudungnya sama nih. Bunyi terus, segala diceritakan, dikit-dikit cerita, lihat itu cerita, lihat ini cerita. Banyak pertanyaan yang gak perlu. Ibu, kenapa sih ibu kok mengkerut begitu wajahnya? Segala ditanyakan. Mas, berapa kuintal? Ditanyakan. Segala diperdebatkan. Berdebat aja. Kok Istiqlal kayak gini, dulu kayak gini? Enggak lah, dulu enggak, ribut saja. Padahal dia baru pertama ke sini. Mudah bertengkar, mudah marah-marah. Ini ciri khas. Si ibu ini pasti hidupnya enggak bahagia. Kok bisa nyebut pasti bahagia? Karena orang yang bicaranya tidak terjaga, ciri-ciri imannya lemah. Kalau imannya kurang, berarti hidupnya tidak tenang. Wah, diam sekarang. Saya nggak mau ketahuan nggak bahagia. Walaupun pakai cincin mahal, pakai jam mahal, tidak bisa. Demikian pula kita lihat di media. Siapa yang bicara, itu mencerminkan. Istilahnya orang bicara tuh lagi buka aib. Jadi harus bagaimana? 2. Falyakul khairan aw liyasmut. Apa dalilnya? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun nih perkataan kecuali ada malaikat pengawas
yang mencatat. Jadi setiap perkataan kita didengar oleh Allah tidak? Jawab. Setiap perkataan kita didengar oleh Allah tidak? Dicatat oleh malaikat? Kok Allah memerlukan malaikat? Tidak. Tanpa malaikat tidak ada masalah. Allah sudah tahu dan menguasai segalanya. Kok ada malaikat? Terserah Allah. Allah mau ciptakan malaikat, ciptakan saja. Sama seperti kita juga, ya. Kalau Allah mau menciptakan kita, ada kita ini. Tidak ada malaikat, Allah tidak memerlukan bantuan malaikat. Tapi Allah menciptakan malaikat yang mencatat. Karena tidak semua punya tingkat keyakinan Allah Maha mendengar. Tapi ada yang takut dicatat malaikat nih. Apakah setiap perkataan akan kembali ke kita? Jawab. Kalau kita menghina orang lain, yang rugi siapa? Yang dihina atau yang menghina? Mohon perhatikan ya. Catat surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, wa in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, siapa yang beruntung? Boleh jawab, boleh tidak ya. Saya tidak berharap ke makhluk. Cuma gimanalah, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab. Mengapa? Supaya masuk ke memorinya. Kalau kita berbuat baik, sebetulnya siapa yang beruntung? Iya. Oleh karena itu, perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita nyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Perlukah kita nunggu orang lain balas budi? Yang mantap jawabnya. Mumpung teori, hadirin. Praktek perlu perjuangan. Kalau teori tinggal teriak seperti barusan. Bagaimana kalau kita berbuat baik, orang tidak tahu? Jawab. Kita berbuat baik tapi tidak ada yang tahu, bagaimana? Kenapa tidak apa-apa? Allah tahu, benar? Bagaimana kita berbuat baik tidak punya medsos sehingga tidak bisa diposting? Penting tidak diposting? Tidak penting. Yang penting itu diterima oleh Allah. Bagaimana kalau kita berbuat baik orang lain tidak berterima kasih? Yang mantap. Kenapa tidak apa-apa? Nah, bagus. Aduh. Bagaimana kalau udah berbuat baik malah orang tidak menghargai? Yang benar. Ibu berbuat baik sama suami, masak, tapi tidak dihargai suami, bagaimana? Kok jadi robah jawabannya? Jadi ribut begini, Pak. Bapak cari nafkah. Ini kita ya, Pak ya. Istri kurang menghargai jerih payah bapak sebagai suami, bagaimana? Ibu diam, Bu. Ibu tadi udah ditanya gagal jawabannya. Pak, ini penting ini. Bapak sudah berusaha berbuat baik, cari nafkah. Istri kurang menghargai jerih payah bapak sebagai suami, bagaimana? Benar.
Kalau bapak kerja, istri kurang menghargai jerih payah suami, apa yang akan bapak lakukan? Tobat. Loh kok tobat? Istri yang kurang menghargai, kenapa suami yang berbuat harus tobat? Karena istri akhlaknya belum baik, teguran dari Allah, kita belum jadi suami yang baik. Apa ini? Apa-apaan ibu ikut campur? Aneh, padahal bukan ngebela ini. Ya udahlah, astagfirullah, ya Allah, ampuni ibu-ibu ini. Ini urusan kami, Bu. Ya, ibu diam aja, tafakuri, karena sesudah ini giliran ibu. Ya, ini serius Pak, serius banget Pak. Kalau bapak merasa ini istri saya ini kurang menghargai saya nih, saya udah jerih payah, kok bukannya bersyukur. Kalau bapak sibuk menyalahkan istri, selesai tidak masalahnya? Tidak. Jadi harus bagaimana? Baca surat An-Nisa 79, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun datang dari Allah, keburukan yang menimpa dari dosa sendiri. Jadi kalau istri belum berterima kasih, bapak tidak usah ngomel, marah-marah. Kamu tuh gimana? Jadi istri kok tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Tunggu Pak, itu nanti istighfar dulu. Ya Allah, ampuni saya. Rumah tangga ini jadi runyam. Saya ngaku karena saya belum jadi kepala keluarga yang baik, belum jadi contoh, belum bisa memberikan pendidikan yang benar, belum bersungguh-sungguh membimbing keluarga di jalanmu. Itu namanya faliyakul khairan, perkataan yang baik, minta ampun ke Allah. Lalu ke istri bagaimana? Yang kurang terima kasih, gak usah banyak bicara, senyum saja. Pak, tetangga ngebeliin istrinya sepatu yang bagus, tas yang bagus, senyum aja. Insya Allah, dari kemarin insya Allah terus. Emang saya bisa pakai insya Allah? Bagaimana istri begitu Pak? Istighfar, astagfirullah, ya Allah. Ini buah dari perkataan saya sering tidak terjaga, nular ke istri. Astagfirullah. Senyum, jangan bertengkar, jangan membalas dengan perkataan buruk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Perkataannya baik. Kenapa? Dengar Pak. Karena yang membulak-balik hati istri adalah Allah, bukan kita, bukan perkataan kita. Kita bicara harus baik supaya Allah yang Maha mendengar suka kepada kita, atau diam dari perkataan buruk dan emosional. Allah suka lihat kita, apa susahnya ngebulak-balik hati istri? Jelas? Ibu diam Bu, nanti giliran ibu. Jelas Pak? Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.